Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Nedi Nugraha akan menjelaskan tentang apa sih integrasi media pembelajaran. Mungkin dari banyak orang udah tahu ya apa itu integrasi, dan mungkin banyak orang juga yang udah tahu apa sih itu media pembelajaran. Nah, jadi integrasi media pembelajaran itu menggabungkan antara media pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada kolaborasi antara dua media pembelajaran atau lebih. Nah, kemudian di sini saya akan juga menjelaskan 4 metode pembelajaran yang kaitannya ada dengan geografi. Nah, yang pertama adalah metode pembelajaran dengan model simulasi. Nah, model simulasi ini merupakan suatu model pembelajaran yang sudah ditata, dirancang, sehingga kegiatan proses belajar mengajar itu seperti kegiatan pada kehidupan nyata. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti simulasi kebencanaan banjir, bencana gunung api, terus kebencanaan jika terjadinya tsunami. Nah, kemudian juga ada yang lebih merujuk kepada pendidikan, yaitu simulasi belajar mengajar, di mana peserta didik disimulasikan menjadi guru, di mana dalam suatu kelas kecil dia mengajar teman-temannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah discovery. Nah, discovery ini merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa itu diberikan penemuan pemahaman baru dengan beberapa metode-metode yang lain, seperti adanya stimulus, memberikan video terlebih dahulu. Misalnya, dalam cakupan kelas, si anak itu diberikan video, kemudian si anak disuruh memberikan tanggapannya, kemudian adanya simulasi dan sebagainya, sehingga dia dengan adanya tahapan-tahapan tersebut, si anak itu menjadi mendapatkan pemahaman baru tentang suatu pembelajaran ataupun suatu materi. Nah, contohnya discovery adalah guru memberikan suatu soal, contohnya si anak dikasih tayangan video tentang proses terjadinya letusan gunung api. Nah, dari hal tersebut, kemudian guru memberikan sumber-sumber atau media-media yang mendukung kegiatan untuk proses ini, di mana si anak akan mencarinya tentang apa sih, gimana cara prosesnya gunung api bisa meletus. Nah, anak nanti akan di situ akan mencari berdasarkan baik itu sumber dari buku, sumber dari pengalaman, ataupun berbentuk database komputer. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah problem solving. Nah, problem solving ini sendiri merupakan suatu metode pembelajaran yang mengutamakan pada pemecahan suatu masalah. Nah, dulunya ini kalau tidak salah problem solving ini digunakan di Fakultas Kedokteran tahun 1967 di daerah Eropa. Nah, kalau tidak salah seperti itu. Nah, jadi kegiatan ini merujuk pada bagaimana sih siswa memecahkan suatu masalah baik dalam lingkungannya, baik dalam memecahkan soal ataupun dan sebagainya. Nah, pada contohnya itu ada pada siswa ataupun peserta didik diberikan suatu soal ataupun masalah, baik itu berupa masalah nyata di lingkungan sebagai bahan penelitian ataupun berbentuk soal, sehingga anak ini diberikan pemahaman ataupun diberikan tugas bagaimana cara dia agar menemukan solusi dari suatu permasalahan tersebut. Seperti hanya ada di lingkungan masyarakat, terjadinya suatu masalah sosial. Nah, di sini siswa ataupun peserta didik akan mencari solusi
dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah praktikum. Nah, praktikum ini merujuk pada di mana kegiatan pelajaran itu langsung terjun ke lapangan. Nah, pada dasarnya kegiatan-kegiatan ini merujuk pada pembelajaran yang berhubungan dengan alam ataupun dunia pekerjaan, seperti halnya geografi, teknik, dan sebagainya. Nah, contohnya adalah kalau pada geografi itu praktikum geologi, nah di mana dia mengharuskan kegiatan pembelajaran itu turun langsung ke lapangan, sepertinya ke Karangsambung, ke Ngelanggeran. Kemudian untuk praktikumnya meteorologi, ya kita ke Taman Meteorologi dan Klimatologi, dan sebagainya. Nah, mungkin demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.